kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Baiklah, saya akan membahas bab ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tapak lapan dan istilah dalam etnosains. Dalam sejarah ekonomi dunia, depresi ekonomi pernah terjadi pada tahun 1928. Pola ekonomi tapak lapan atau parasuk merupakan usaha untuk menghindari dari krisis ekonomi. Berdasarkan pola tersebut, dapat kita sanding dan bandingkan dengan ekonomi monokultur saat ini yang hanya mengandalkan sawit atau karet saja. Apalagi jika suatu jenis pekerjaan itu dibatasi oleh musim, maka masyarakat tidak dapat bekerja. Ada yang mengatakan bahwa konsep tapak lapan merujuk pada 8 kerak tulang manusia, yaitu 4 kerak tulang tangan yang terdiri dari 2 tulang lengan dan 2 tulang tangan, ditambah 4 kerak tulang kaki yang terdiri dari 2 tulang paha dan 2 tulang tungkai. Memang menarik jika mengkaji soal konsep Melayu tentang jumlah 8 kerak tulang. Salah satunya tentang konsep tulang punggung. Fungsi tulang punggung untuk menegakkan tubuh. Oleh sebab itu, ada ungkapan menyebutkan tulang punggung keluarga, artinya yang menjamin keberlangsungan hidup orang serumah. 8 kerak tulang yang disebut dalam ungkapan Melayu berhubungan dengan gegah atau tenaga untuk bekerja. Penerapan ungkapan itu adalah perintah untuk menggerakkan 8 kerak tulang, di mana maksudnya bekerjalah. Batu kepala. Muncul pertanyaan, mengapa kepala tidak disebut tulang? Ternyata, kerja pikiran tidak termasuk dalam kategori tapak lapan. Padahal, orang Melayu ada yang mampu menghidupi diri dan keluarganya hanya dengan mengandalkan kerja pikiran dan ilmu pengetahuannya. Ada juga konsep perekonomian Melayu lain yang mengacu pada kriteria lingkup pekerjaan yang terangkum dalam sebutan 5 kaki atau panca carana kerja. Yang pertama, kerja mengambil hasil alam seperti berburu dan nelayan. Karena dianggap paling purba, maka diletakkan dalam bilangan awal, yaitu 1 atau eka carana. Aspek kerja dwi carana, yaitu lingkup kerja di lingkungan buatan seperti berladang, berkebun, dan berternak. Aspek trikarana, yaitu kerja menjual tenaga seperti menjahit, pandai mas, dan membuat gerabah. Aspek catur carana, yaitu kerja menjual pikiran atau ilmu pengetahuan seperti guru, dukun, dan ahli syarat. Aspek pancacarana, yaitu kerja jual beli atau niaga seperti pedagang barang dan pedagang jasa. Konsep istilah tapak lapan yang lazim dikenal orang Melayu adalah untuk menyebutkan mata pencarian pokok utama. Istilah ini tidak hanya menyangkut soal perekonomian, akan tetapi digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Seperti berladang. Padi bagi orang Melayu adalah tapak lapan karena padi sebagai makanan pokok. Rumah tangga adalah tapak lapan bagi yang telah berkeluarga. Bagi orang tarikot tasawuf, tapak lapan mereka adalah muraqabah ma'iyah. Tapak lapan dalam Islam adalah tauhid. Tapak lapan iman adalah yakin. Untuk menetapkan struktur yang konsisten disebut tapak lapan mengacu pada konsep mata angin. Makna tapak dalam hal ini adalah tumpuan. Ada pendapat yang unik dikemukakan orang Melayu yang menyebutkan bahwa konsep tapak lapan disebut-sebut berasal dari struktur tiang rumah sorongko yang terdiri dari 8 tiang di bagian tepinya dan 1 tiang di tengah. Bapak Prof. Mukhtar Ahmad yang mengatakan bahwa konsep tapak lapan berasal dari permainan catur, di mana istilah catur menurut bahasa Sanskerta maka artinya adalah bilangan 4. Kesimpulannya, genealogi tapak lapan lebih layak disandangkan pada konsep arah mata angin atau mata arah Melayu. Jika dikaitkan dengan 8 kerak tulang, konsep struktur tiang rumah, atau menurut konsep yang dikemukakan Profesor Mukhtar Ahmad berasal dari papan catur, maka konsep mata angin lebih bersifat hakikat. Sedangkan konsep 8 kerak tulang, konsep struktur tiang rumah, dan papan catur merujuk pada wujud realis.